kiranya hati kami sungguh menjadi tempat yang baik, yang subur dan teduh untuk taburan firman-Mu. Jangan biarkan buruk, jangan biarkan hati kami tandus, sehingga firman-Mu terbuang percuma. Sebab kami menolak akan firman-Mu, kami menolak kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, lembutkanlah hati kami. Mari Tuhan, campur tangan di dalam hidup kami, sehingga mata hati kami terbuka, pikiran kami dibukakan, dijelikan, untuk mengerti dan mengenal lebih dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan yang paling berbahagia, saudara dan saya yang mau mendengarkan dan yang mau melakukannya adalah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Demikianlah lagu yang akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui persembahan pujian ini membangkitkan kita untuk mau senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala hal. Tiap waktu. Jemaat yang dikasih Tuhan, khotbah hari ini dengan judul mau memberi hidup kepada orang. Kata orang, Bapak Ibu,
Hukum dibuat untuk hukum dibuat untuk tapi Pak Toto sama Pak S nggak perlu ke situ. Ini kata orang. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, melalui bacaan Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17, pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab dengan jujur. Apakah Yesus melanggar hukum Tuhan? Bapak Ibu perlu menjawab ini dengan jujur. Apakah Yesus melanggar hukum Tuhan? Melanggar enggak, Bu? Tidak, kenapa, Bu? Bukan Tuhan. Ada yang mau beri alasan lain? Apakah Yesus melanggar hukum Tuhan? Tidak, karena menolong sesama. Tidak, karena menolong sesama. Mana jemaat yang dikasih Tuhan, karena sering kali dalam PA, dalam perbincangan ada jemaat yang Tuhan Yesus itu juga melanggar, ya kan? Murid-muridnya metik kulit gandum, menyembuhkan orang dari sahabat. Bukankah itu contoh yang kurang baik? Bukankah Yesus melanggar sendiri hukum yang Ia buat? Seringkali jemaat dijebak oleh pertanyaan ini, sehingga seringkali jemaat pun melanggar sedikit nggak apa-apa. Toh Tuhan juga melanggar, tapi toh untuk kebaikan. Nyuri-nyuri dikit nggak apa-apa kalau itu nanti dibagi bareng ya. Itu kayak Robin Hood, pencuri yang baik hati. Apakah pertanyaan ini juga perlu kita renungkan? Apakah Yesus melanggar hari Sabat sebagai hukum Tuhan? Jemaat yang dikasih Tuhan, ada dua sudut pandangan yang berbeda mengenai hari Sabat. Ada perbedaan pandangan antara orang-orang Farisi, pemimpin agama, dengan Tuhan Yesus. Ada sudut pandang yang berbeda di dalam membaca dan menyelesaikan persoalan yang ada di depan. Sudut pandang yang berbeda inilah yang berakibat konflik, clash antara satu dengan yang lain. Saya pikir tidak hanya Yesus dengan orang Farisi pemuka agama, tetapi seringkali kita juga ketika berhadapan dengan masalah, kita juga mengalami konflik suami istri, majelis, ataupun jemaat, kelas, atau sudut pandang yang berbeda. Tetapi pada kenyataannya yang perlu disadari, yang perlu dihayati, apakah kita mau untuk mengerti benar aturan dan hukum yang dibuat? Persoalannya seringkali kita menafsirkan sesuatu dari kacamata kita sendiri. Kita membaca persoalan dari cara pandang kita sendiri tanpa mau memandang manfaat kegunaan hukum itu dibuat. Lalu kita menafsirkan sesuatu dengan cara kita sendiri, yang itu sering kali membenturkan kita dengan konteks yang sebenarnya. Cuma dari kasih Tuhan, silakan Bapak Ibu nanti baca di rumah sendiri. Bandingkan Keluaran 20 tentang hari Sabat, dan silakan Anda bandingkan dengan Ulangan 5 tentang hari Sabat. Karena rujukan orang Farisi dan pemuka agama ada pada Keluaran 20, sedangkan Yesus memakai Ulangan 5 sebagai rujukan
untuk ia berbuat. Lalu mengapa Tuhan Yesus memakai Ulangan 5? Kenapa nggak pakai Keluaran? Jelas Bapak Ibu, kalau Alkitab ditulis Ulangan, itu artinya, kalau Ulangan berarti ujian. Waktu saya SD, kalau Bapak Ibu dulu bilang, ayo Ulangan, itu ujian. Dan Ulangan itu artinya menegaskan kembali tentang pelajaran yang sudah dia berikan kepada para murid, dan para murid harus mengingat apa yang ia sampaikan. Dan Ulangan 5 adalah menegaskan kembali arti hukum Taurat kepada orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel tidak sesat pikir, tidak salah tafsir di dalam membaca dan memaknai ke-10 hukum Tuhan. Ulangan 5 mengingatkan kembali, menegaskan kembali tentang hari Sabat Tuhan. Dan Yesus mempergunakan Ulangan 5 ini untuk mengingatkan bangsa Israel. Inilah arti yang sebenarnya tentang hari Sabat Tuhan. Kalau dalam bacaan dijelaskan secara singkat, Yesus mengatakan, "Hai kamu sekalian orang munafik, kamu yang sesat pikir, yang salah tafsir, membaca firman Tuhan dengan cara berpikirmu sendiri. Hei kamu orang munafik," mengingatkan kepada saudara dan saya, seringkali kita terjebak oleh cara pandang kita sendiri. Rujukan Ulangan 5, berita tentang pembebasan. Hari Sabat berujung kepada pembebasan manusia untuk memuliakan Tuhan. Itu makna hari Sabat. Tidak serta-merta ada dimaknai hari Sabat adalah hari berhenti, gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh jalan kemana-mana, hanya di sinagog. Seringkali ada pertanyaan di PA, lalu ada orang di jalan lalu tabrakan, lalu saya menolong pada hari Minggu, saya dosa apa enggak? Inilah yang seringkali jadi pergumulan jemaat. Kalau saya lagi menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan, sakit, lalu jam itu adalah jam ibadah, apakah saya berdosa di mata Tuhan? Inilah yang seringkali membayangi kita. Inilah yang seringkali menakut-nakuti kita. Hari Sabat dipahami hari berhenti total tanpa berbuat apa-apa. Karena hari Sabat berarti hari Tuhan berhenti. Allah pasif, Allah diam. Allah tidak berbuat apa-apa. Karena 6 hari Allah bekerja, 1 hari Allah berhenti. Kalau Allah berhenti, manusia berhenti, semua pasif. Tapi Yesus mengingatkan, enggak seperti itu. Yang Allah kehendaki bukan seperti itu. Hari Sabat adalah hari pembebasan manusia untuk memuliakan Tuhan. Dan jelas apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah makna hari Sabat, membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari ikatan duniawi, dari sakit penyakit, sehingga ia memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mencatat perempuan yang sakit 18 tahun dilepaskan, disembuhkan, dan ia memuliakan nama Tuhan. Intinya memuliakan nama Tuhan. Intinya ada pembebasan manusia. Intinya mampu menghayati berkat-berkat Tuhan dan mampu memandang Tuhan di hari Sabat itu dan merefleksikan firman Tuhan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat yang dikasih Tuhan, 6 hari kita bekerja, 6 hari Allah berkarya, 1 hari adalah waktu Sabat. 6 hari kita melakukan tanggung jawab insan, kita bekerja, melayani, berkeluarga, melakukan semua aktivitas yang kita jalani. Dan hari Sabat adalah hari mengakui bahwa Allah Sang Pemberi hidup telah melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dan saya. Dengan demikian di hari Sabat kita dapat memandang wajah Tuhan yang begitu baik, dan dengan segala kebaikan yang telah kita terima. Melalui Ulangan 5, rujukan tentang hari Sabat, mengingatkan kembali bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham, umat yang diberkati, umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena hari Sabat begitu indahnya dan mulianya, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakannya dari tanah Mesir. Dilepaskan, dibebaskan melalui hukum Tuhan. Hari Sabat mengingatkan Israel bahwa mereka yang dahulunya diperbudak oleh dosa kini telah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang diberkati, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Meskipun mereka bekerja keras, berpeluh dengan keringat dan cucuran air mata dalam bekerja melayani di tanah Mesir, tetapi Allah membebaskan sehingga mereka memperoleh sukacita dan syukur mereka karena Allah Sang Pemberi hidup ada di tengah-tengah Israel. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Allah telah membebaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari hari-hari yang telah kita lewati, baik pekerjaan yang kita kerjakan, pelayanan yang kita persembahkan, rumah tangga yang kita bangun adalah hasil penyelamatan Allah atas hidup manusia. Itu berarti tanpa Allah, baik rumah tangga kita, bangunan yang kita kerjakan, harapan yang sedang kita wujudkan tidak akan berbuah. Dengan tanpa Allah, kerja keras, cucuran keringat, tetesan air mata akan berujung pada ketidakpastian. Kita yang menyebabkan manusia tidak mengalami kedamaian. Namun melalui surat Ibrani, bahwa Allah yang jauh imanen, transenden. Namun melalui surat Ibrani ditegaskan kembali bahwa Allah menjadi imanen, yang jauh, bahkan kejauhannya menyebabkan manusia tidak dapat berjumpa dengan Allah, bertatap muka dengan Allah, menyentuh pun manusia tak mampu. Dalam bacaan Ibrani, namun ditegaskan kembali seperti bayangan di Sion. Allah menjadi imanen, Allah telah menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia. Allah dekat dengan manusia, Allah ada dalam kehidupan manusia, Allah hadir dalam perjumpaannya dengan manusia, dalam ibadah yang manusia buat. Dengan ibadah kita berjumpa dengan Allah. Dengan ibadah yang kita lakukan dengan rasa takut dan hormat kita kepada Allah, kita dapat berjumpa dengan Allah Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi berkat. Sehingga di hari Sabat sungguh-sungguh menjadi hari pembebasan
bagi saudara dan saya, dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari pergumulan, dari sakit, dari kesusahan yang sedang melanda hidup kita. Melalui tanggal 5 hari Sabat, menegaskan kembali bahwa hari Sabat bukan berarti Allah diam dan berhenti. Melalui firman Tuhan ini ditegaskan bahwa Sabat bukan berarti diam, bukan berarti pasif, tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Melalui firman Tuhan ditegaskan bahwa hari Sabat adalah waktu Tuhan aktif. Tuhan bergerak, Tuhan turun, Tuhan menyelamatkan umatnya. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang dibelenggu oleh kuasa roh, sehingga ia mengalami sakit, ia terbelenggu, ia menderita, ia menangis karena derita yang ia pikul. Namun perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membebaskan ia, menyembuhkan ia, sehingga ia mampu memuliakan nama Tuhan. Jika Sabat berarti hari di mana Allah aktif, Allah gerak, Allah kerja, Allah campur tangan ketika manusia mau berjumpa dengan Allah dalam sebuah ibadah yang ia bangun. Kembali dengan sebuah ibadah yang ia bangun dengan rasa takut dan hormat. Perlu kita refleksi diri Bapak Ibu. Mohon maaf, orang-orang muslim kalau sedang bepergian, kalau itu hari Jumat naik kereta api, dia tidak bisa ke masjid, apa yang dia kerjakan? Dia melakukan ibadah di tempat di mana ia berada. Kalau dia di dalam bis, dia seperti halnya wudhu, ya seolah-olah berwudhu, lalu ia menundukkan, lalu dia sholat. Ada pertanyaan, kalau hari Sabat saya kerja di mana Pak? Ya kerja, kalau nggak ngapa-ngapain ya sama saja bohong. Kalau Anda kerja tapi hati beribadah, beri waktu sebentar. Kalau emang nggak bisa ke gereja, waktu Anda kerja, saya yakin ada waktu 5 menit, 10 menit yang bisa Anda bangun untuk teduh sejenak. Tapi kalau sudah hari Minggu bolos dan ke gereja, kerja tanpa memuliakan Tuhan, ya itu sama juga Anda sedang melanggar hukum Tuhan. Itu sama halnya Anda sedang melawan apa yang baik di mata Tuhan. Anda tahu yang baik tetapi Anda melanggarnya. Itu Anda sama saja berbuat dosa. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, Anda tahu yang baik tapi Anda langgar, itu Anda sudah berbuat dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, melalui hari Sabat Allah ada di tengah-tengah kita. Ia hadir seperti halnya ia hadir untuk seorang perempuan. Ia ada untuk berjumpa dengan saudara dan saya. Dalam ibadah yang kita bangun, kita berjumpa dengan Allah yang dekat. Dan melalui pertolongan Roh Kudus kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Segala pergumulan, kalau kesakitan, persoalan kita taruhkan di hadapan Tuhan sembari memohon pertolongan Tuhan. Artinya kita pun aktif untuk berdoa.
Jikalau Allah aktif, Allah gerak, lalu pertanyaannya di hari Sabat, di hari Minggu, seperti apakah saudara dan saya? Jika Allah aktif, lalu seperti apakah? Bukankah hari Minggu seringkali dimaknai sebagai ibadah semata, hanya ritual tanpa tindakan konkret. Ritual semata-mata bungkusan rohani tanpa isi dari batin yang suci. Ritual semata-mata riasan wajah yang menutupi wajah keaslian kita, yang seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi predator di tengah-tengah dunia ini. Ritual justru menumbuhkan kepekaan terhadap kehidupan orang lain. Itulah yang Yesus sebut, hai kamu sekalian orang munafik. Ritual yang kita bangun, ibadah yang kita bangun, seringkali kita bungkus dengan cara demikian, seolah-olah kita orang baik di mata Tuhan, tetapi kenyataannya ibadah tidak berdampak apa-apa, tidak mendorong jemaat untuk aktif, untuk gerak, berbuat seperti halnya Yesus lakukan. Yesus di hari Sabat mau menolong, mau berbagi hidup kepada orang lain, kepada seorang perempuan yang menderita. Ia mau mengulurkan tangan, ia mau berbagi sesuatu. Tetapi hari Minggu seringkali ketika selesai ibadah, konsen banyak orang pulang tanpa mau melihat komunitas, tanpa mau peduli, tidak ada kepekaan. Ketika melihat saudara, orang lain menderita, orang lain kekurangan, ia seolah-olah menutup mata. Bukankah Tuhan Yesus sudah menegaskan hari Sabat adalah tuntunan kita untuk berdoa, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi alat Tuhan untuk membagi hidup ini, sehingga banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Melalui hari Sabat kita dituntun dengan jelas. Hari penyertaan Tuhan, hari pemeliharaan Tuhan untuk saudara dan saya. Kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, sehingga kita bisa bergerak aktif melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Penyertaan itulah yang harus menjadi pengakuan saudara dan saya. Jujur kita patut bersyukur Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Proyek yang akan dibangun oleh GKJ Menara Kasih Tuhan, proyek Akupuntur, dalam perjalanannya memperkenalkan pelayanan dengan ketulusan dan hati yang mau memberi, mendapatkan penyertaan Tuhan. Siapa sangka ternyata di tengah-tengah jemaat ini ada yang mempunyai talenta yang luar biasa, hidroponik, yang ternyata gaungnya sedang dicari oleh semua orang. Jujur tanpa penyertaan Tuhan tidak akan berhasil. Siapa sangka gereja yang sekecil ini kemarin melatih dosen Satya Wacana, manajer hotel, agrowisata Selain Putih. Saya bercanda dengan Pak Gusti Widodo. Ini ibaratnya Pearl Harbor. Kalau Jepang ini menusuk jantung Amerika, kalau Suwon berarti menusuk langsung titik lemah Sinode
GKJ. Lu siapa sangka menantunya Pak Warno? Lu siapa yang sangka Bapak Ibu? Saya nggak tahu. Ternyata ditunjuk menjadi direktur utama PT Lumekso yang membawai seluruh perusahaan-perusahaan milik GKJ, termasuk hotel dan wisata. Lalu berjumpa dengan kita. Bahkan proyek yang ke depan tanggal 15 September tentang JU Credit Union, 5 orang yang diutus ke sana untuk membahas ke Purworejo. Lalu saya sharekan pada salah satu jemaat yang ahli perbankan. Ternyata jemaat ini mengatakan saya sudah tahu, dan saya menawarkan untuk beliau untuk ikut bersama orang JU. Luar biasa. Ternyata ketemu Pak Bagio di Salatiga. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya tahun 95 sudah ke Bangladesh ngurusi CU. Bahkan saya masuk ke jantungnya CU di Kalimantan, milik orang Katolik, orang Dayak. Pada waktu tahun 95 sudah 6 miliar. Tidak tahu sekarang sudah miliaran. Dan dia mengatakan, lanjutkan karena CU baik, dan saya mau mendampingi semua. Saya mau melatih semua untuk ber-CU. Lu siapa sangka Bapak Ibu? Apa yang kita bayangkan, apa yang tidak kita bangun, hidroponik bisa bersuara ke semua gereja-gereja GKJ. Aku Puntur bisa melayani sesama. Bahkan harapan kita, CU bisa menjadi pewartaan Injil untuk mengubah mentalitas jemaat, mentalitas umat untuk hidup yang lebih baik. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu dikembalikan. Maukah kita juga terlibat aktif, mau gerak, tidak hanya pasif? Sebab melalui hari Sabat mengingatkan bahwa Allah aktif, senantiasa aktif, tidak pernah Allah diam sedetik pun untuk. Kalau Allah aktif, kita pun harus aktif. Kalau kita punya harapan ke depan seperti apa untuk membangun gereja ini, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita bangun bersama-sama. Percaya Bapak Ibu, bangunan itu akan mudah tapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa doa yang kita haturkan di hadapan Tuhan, tidak akan pernah terwujud. Mengapa ada doa syafaat dalam ibadah? Penting. Dan doa syafaat, berdoa bukan untuk diri kita, tetapi untuk kepentingan yang lain. Kita berdoa untuk harapan kita, kita berdoa untuk pergumulan kita, kita berdoa untuk anak cucu kita. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun seringkali doa syafaat menjadi waktu yang paling nyaman untuk kita teduh dalam kelelapan. Tidak jadi soal. Ada muslim, ada tidak, itu tidak jadi soal. Tapi Ibrani sudah menegaskan, beribadahlah dengan rasa takut dan hormat. Karena kita bukan berjumpa dengan kita, tetapi kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Melalui sakramen perjamuan juga mengingatkan Yesus sedang berjumpa dengan kita. Melalui roti dan anggurnya, darah dan tubuhnya yang akan berjumpa dengan kita, yang akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Cuma yang dikasih Tuhan. Jika Allah mau ke saudara aktif. Kalau Yesus mengatakan bahwa wanita ini, perempuan ini adalah keturunan Abraham, ia adalah golongan yang disisihkan, golongan yang dinomorduakan dalam berkat. Melalui hari Sabat Yesus menegaskan bahwa perempuan ini adalah keturunan Abraham, anak Abraham. Dia menjadi pewaris dan mendapatkan hak berkat dari Allah di dalam komunitas bersama. Dia bukan komunitas nomor 2, namun dia menjadi bagian komunitas
itu. Inilah pentingnya kita. Sakramen adalah wujud kebersamaan, keseharian, kehendak untuk mau berbagi bersama, seperti halnya Yesus memberi hidup kepada seseorang. Demikian juga kita dipanggil untuk memberi hidup, mau berbagi, mau menolong pada semua orang. Karena orang itu juga mendapatkan hak atas berkatnya. Jangan pikir apa yang Anda miliki adalah milik Anda. Karena mungkin 10%, 20%, mungkin 70% yang Anda miliki itu adalah hak orang-orang yang membutuhkan. Jangan pikir uang itu milik Anda. Karena suatu saat kelak di surga Anda akan berhadapan dengan Sang Pemberi hidup, dan Anda harus mempertanggungjawabkan sejauh mana Anda mau berbagi kehidupan pada orang lain. Jangan berpikir itu milik Anda. Tetapi dalam komunitas kebersamaan ini kita diingatkan ada bagian yang harus ia terima. Dia bukan yang disisihkan, ia bukan orang lain, dia bukan nomor 2, ia bukan orang yang tidak layak, tetapi ia layak mendapatkannya. Melalui bacaan ini juga mengingatkan bahwa melalui ibadah adalah saudara-saudara kita yang akan dipakai Tuhan menjadi penabuh kemuliaan. Tetapi bukan berarti penangguhan majelis, berarti semua pelayanan adalah tanggung jawab majelis gereja. Sedangkan kita pasif, kita menyerahkan semua pekerjaannya kepada majelis. Bukan. Anda semua juga majelis Bapak Ibu. Percaya apa enggak? Anda semua itu majelis. Maka kata dalam ibadat majelis itu bukan. Pendeta sisihkan. Artinya apa? Jemaat itu juga majelis. Ditunjuk jemaat, diteguhkan. Jadi sebenarnya Anda punya tanggung jawab. Sedangkan saudara-saudara kita yang akan memangku jabatan akan menjalankan fungsinya. Seperti halnya Yeremia berjumpa dengan Allah dan mengaku, saya tidak bisa apa-apa, saya masih muda, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya punya apa sih untuk saya berikan hidup ini kepada umatku. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya bodoh, saya miskin, saya lemah, saya kurang. Tetapi kesadaran Yeremia inilah yang membuat Allah mengasihi Yeremia. Jangan sekiranya kau memandang engkau masih muda, atau engkau tidak mampu, atau engkau tidak bisa. Engkau mampu. Dan Allah menjamah mulut Yeremia. Dia dimampukan untuk berkata-kata, ia dimampukan untuk berbuat, ia dimampukan untuk memberi hidupnya kepada orang. Jangan katakan, saya tidak bisa Tuhan, saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Oh, jangan katakan itu. Tapi katakan, mari Tuhan, pakai hamba ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan berilah kekuatan untuk tetap memandang Engkau, untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau sepanjang hidup. Maukah saudara-saudara memberi hidup saudara untuk Tuhan, untuk orang lain? Berikan hidup kepada komunitas kita, pada persekutuan kita, dan kepada orang lain. Maukah saudara memberi hidup? Jika saudara mau, Allah berkenan melimpah dan berkatnya. Allah akan senantiasa menyertai saudara di dalam menjalankan tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Kita terus dengarkan satu dua kali